Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini kita akan melanjutkan rangkaian PLTS hybrid sederhananya ya. Oke guys, rangkaian yang kemarin sudah kita masukkan ke dalam box panel ya. Sekarang kita lanjut untuk pemasangan lampu indikator dan part lainnya. Tahap pertama, kita buka kembali semua tutup pipanya. Selanjutnya, kita sambungkan kabel negatif dari soket input solar panel ke terminal input controller yang sudah kita siapkan. Untuk kabel positifnya, kita sambungkan ke terminal sekring yang sudah kita sediakan sebelumnya. Jangan lupa, jumperkan juga kabel indikator voltase solar panel ya. Untuk pemasangannya, kita sambungkan saja ke terminal kabel bersamaan dengan kabel input solar panelnya. Merah untuk positif dan hitam untuk negatif. Sekarang, kita sambungkan kabel positif input solar panel ke terminal sekring. Dari sekring, kabel akan menuju ke input controller ya. Kenapa harus melewati sekring? Karena jika kabel dari solar panel terjadi korsleting, maka sekring akan putus dan tidak merusak ke controllernya ya. Tahap selanjutnya, kita sambungkan kabel ke terminal sekring untuk lampu indikator output inverter dengan tegangan 220 volt. Untuk fasenya, kita sambungkan ke MCB output inverter atau ke terminal blok fasa. Dan untuk neutral pilot lampnya, kita sambungkan ke terminal blok netral ya. Oke, selanjutnya kita sambungkan indikator voltase baterai sekaligus dengan kabel cigarette spot atau bahasa lainnya soket pematik rokok. Untuk pemasangannya, kita sambungkan kabel positifnya ke terminal sekring yang sudah kita siapkan sebelumnya. Dan kabel negatifnya, kita jumperkan saja ke terminal sekring negatif input inverter. Selanjutnya, kita sambungkan kabel positif dan negatif indikator voltase power supply. Oke, selanjutnya kita sambungkan kabel dari thermostat switch yang berfungsi sebagai saklar untuk mini exhaust fan nantinya. Sistem kerja thermostat switch ini ialah kipas akan menyala pada suhu yang telah kita atur sebelumnya. Di sini, kabel kipas dan kabel dari thermostatnya sudah kita beri soket terlebih dahulu agar nantinya mudah dalam penggantian unit apabila terjadi kerusakan. Untuk cara pemasangan thermo switch-nya akan kita buatkan video dengan lebih rinci nantinya ya. Sebelum memasang kabel thermostat switch-nya, terlebih dahulu kita rapikan kabel yang semraut ini ya. Untuk sensor suhu termostatnya, kita letakkan di dekat antara inverter dan power supply. Karena di dalam rangkaian ini, kedua alat inilah yang sering mengalami overheat. Untuk pemasangan kabel termostatnya, kita sambungkan kabel positif termostat ke terminal sekring yang sudah kita siapkan sebelumnya.
Dan kabel negatifnya kita jumperkan saja ke input negatif inverter ya. Oke, selanjutnya kita pasangkan kembali semua sekring ke rumah sekringnya agar semua arus menjadi terhubung. Lalu, kita pasangkan kembali semua tutup pipanya ya, agar kabel yang semrawut ini menjadi tersamarkan. Sebelum tutup pipa yang terakhir kita pasang, kita sambungkan terlebih dahulu kabel input PLN ke terminal fasa dan netral. Untuk sambungannya bisa diperhatikan pada video ya, karena fasa dan netral PLN hanya kita sambungkan pada jalur input daya utama dan juga input power supply. Dan jangan lupa juga kita sambungkan kabel output rangkaian ke stop kontak. Selanjutnya, kita sambungkan kabel positif dan negatif baterai atau aki, kabel merah ke terminal positif dan kabel hitam ke terminal negatif. Dan jangan lupa kita rapi-rapikan ya. Jika sudah selesai, pasang kembali tutup pipa ductnya ya. Rangkaian PLTS hybrid kita sudah selesai ya guys. Seperti inilah bentuk tampilan luar box panelnya. Oke guys, sekarang kita masuk ke tahap percobaan. Kita sambungkan dulu kabel akinya. Untuk pengetesannya, kita menggunakan aki kecil dulu ya, karena aki yang kita pesan belum datang. Saat aki tersambung, maka indikator voltas aki akan langsung menyala ya. Selanjutnya, kita sambungkan juga kabel inputasi 220 volt sebagai daya utama. Seperti inilah bentuk rangkaiannya jika dilihat dari dekat ya. MCB daya utama on. MCB daya power supply on. Saat power supply menyala, voltase pada controller langsung meningkat, yang menandakan power supply sedang melakukan pengecasan aki. MCB output inverter on. Sekarang kita nyalakan MCB output rangkaian ke stop kontak. Sekarang kita coba tes stop kontak menggunakan lampu ya. Di sini semua indikator menyala ya, kecuali indikator voltase solar panel karena belum terpasang. Ini adalah tampilan depan termostat per termometer switch-nya ya. Fungsi termoswitch adalah mengontrol suhu mesin atau alat dengan cara membuat kontak listrik secara otomatis.
Jadi thermo switch ini bisa kita gunakan sebagai alat pemutus arus otomatis dengan mengatur suhu yang kita inginkan. Di sini kita mengatur beban akan menyala pada suhu 34,5 derajat dan beban akan mati secara otomatis apabila suhu berada di bawah 34,5 derajat. Sekarang kita testing rangkaiannya. Jika daya utama PLN dimatikan, maka daya tetap menyala ya, karena menggunakan daya cadangan inverter. Dan jika baterai atau aki kehabisan daya, barulah daya akan mati. Daya akan menyala kembali apabila listrik PLN hidup kembali, atau aki atau baterai sudah terisi kembali ya. Jadi seperti inilah bentuk rangkaian PLTS hybrid sederhana kita ya, yang bisa digunakan sebagai backup sementara perangkat elektronik seperti router Wi-Fi, DVR CCTV, komputer, dan lain sebagainya. Selanjutnya, rangkaian ini akan kita kirimkan ke customer yang daerahnya sering mati lampu ya. Jika channel ini bermanfaat bagi kamu, jangan lupa like dan subscribe ya. Oke teman-teman, segitu saja kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih.